Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Ji'ronah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Ji'ronah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor onta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor onta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor onta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan onta yang lebih dari 10 ekor onta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor onta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan